Oke, kita akan mulai kita punya pelajaran dan inilah bagian pertama daripada seri pelajaran yang berjudul The Knowledge of God atau pengetahuan tentang God. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku dibinasakan karena tidak memiliki pengetahuan itu. Karena pengetahuan itu, umatku sudah tolak. Kalau bicara tentang umatku ini, kita ingat ayat di Wahyu 18 ayat 4, di mana katakan umatku dipanggil keluar dari Babylon. Kita bisa lihat kalau umat Tuhan di Babylon tentu saja mereka nggak ada pengetahuan ini karena Babylon dibinasakan. Artinya orang-orang yang akan dibinasakan, yang tolak pengetahuan ini adalah orang-orang yang di Babylon. Karena umat Tuhan dibinasakan karena tidak berpengetahuan sementara Babylon dibinasakan. Artinya untuk memiliki pengetahuan ini umat Tuhan harus keluar dari Babylon sehingga mereka bisa mengetahui pengetahuan atau memiliki pengetahuan ini. Jadi pertanyaannya, apa pengetahuannya? Pengetahuan tentang apa yang tidak dimiliki oleh umat Tuhan? Di ayat 1 dikatakan, pengetahuan ini ialah pengetahuan mengenai God. Artinya umat Tuhan tidak memiliki pengetahuan tentang God atau mereka tidak kenal God. Dan pengetahuan tentang God itu, kenal akan God itu sudah ditolak sesuai dengan ayat 6. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dan selanjutnya dikatakan, kepada kami Rasul Paulus bilang, ada satu God, cuma satu God. Dan satu God itu adalah Bapa. Dan ada satu Yesus Kristus. Jadi ada satu God, Bapa, ada satu Yesus Kristus, anak Bapa. Di ayat 7 dikatakan, namun nggak semua orang tahu akan hal ini, termasuk yang dibilang umat Tuhan. Artinya ada yang menamakan dirinya atau mengaku sebagai umat Tuhan, tapi mereka nggak tahu atau nggak memiliki pengetahuan bahwa cuma ada satu God dan satu itu adalah Bapa, dan ada satu anak Bapa yaitu Yesus Kristus. Banyak orang nggak tahu, banyak orang tidak memiliki pengetahuan ini. Dan oleh sebab itulah kenapa yang dibilang umat Tuhan itu akan dibinasakan. Di Maleakhi 2 ayat 10 dikatakan, kita semua memiliki satu Bapa. Bukankah satu God yang menciptakan kita? Jadi Alkitab sangat jelas bahwa God itu cuma satu, yaitu Bapa. God itu Bapa, anak itu anak God. Jadi pengetahuan bahwa hanya ada satu God, yaitu Bapa, dan satu Yesus Kristus telah ditolak oleh my people yang mengaku umat Tuhan. Dan oleh sebab itu, kalau mereka kedapatan dalam ketidakpengetahuan ini di hari penghakiman, mereka akan dinyatakan hilang dan itu sebabnya mereka akan dibinasakan. Jadi apa pentingnya dari sudut pandangan keselamatan untuk saya memiliki pengetahuan bahwa cuma ada satu God? Well, kita ke buku Markus 12 ayat 28 dikatakan, ada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus dan dia tanyakan kepada Tuhan Yesus, apa daripada 10 hukum yang terpenting atau the greatest atau yang terunggul atau yang the first? Apa daripada 10 hukum yang terpenting? Di ayat 29 Tuhan Yesus jawab, yang terpenting atau yang the first daripada semua hukum Tuhan ialah God itu cuma satu. Artinya, kalau yang paling penting daripada 10 hukum ialah untuk mengetahui bahwa hanya ada satu God, orang-orang yang dibinasakan artinya melanggar hukum kalau dari pengetahuan tentang satu God saja sudah salah. Di Markus 12 ayat 32 dikatakan, orang ini yang menanyakan kepada Tuhan Yesus bilang, baiklah guru, yang engkau bilang itu adalah benar. Memang cuma ada satu God dan tiada lain selain Dia, bukan mereka. Jadi yang tanya pun bilang itu benar, cuma ada satu, dan satu itu Dia. Dia nggak bilang satu itu dua, dia nggak bilang satu itu tiga, dia nggak bilang satu itu mereka, dia bilang satu itu Dia. Jadi benar-benar cuma satu. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus dengan dia punya tanggapan? Kamu nggak jauh dari kerajaan Bapa. Dan setelah itu nggak ada yang mau tanya dia lagi. Nah, mari kita lihat mengenai 10 hukum ini, di mana sebelum saya memelihara 10 hukum, saya harus tahu bahwa cuma ada satu God. Kita baca di Review and Herald, Mei 6, 1875, dikatakan, karena umat Tuhan yang keluar dari Mesir tetap melanggar 10 hukum ini diulang kembali di Sinai.
Dan Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip keagamaan yang akan menuntun mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang Kristus berikan kepada Musa artinya ini miliknya Kristus, bukan miliknya Musa. Prinsip-prinsip yang Kristus berikan kepada Musa ini namanya statutes, yang diberikan untuk mereka atau diberikan agar mereka tidak melanggar 10 hukum. Artinya ini statutes penting sekali karena statutes ini menolong umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Dan statutes ini yang Kristus berikan kepada Musa bukan bayang-bayang yang dipakukan ke kayu salib waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Statutes ini berlaku selama-lamanya. Artinya dia bobotnya sama dengan 10 hukum, malahan statutes ini menjelaskan 10 hukum. 10 hukum itu cuma 10 prinsip, tapi waktu diuraikan oleh statutes. Artinya statutes ini adalah bagian daripada 10 hukum, malahan lebih lengkap penguraian 10 hukum di dalam statutes. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Kita tahu tadi dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal God udah pasti tidak akan memelihara 10 hukum. Dan untuk tidak memelihara 10 hukum itu karena mereka melanggar 10 hukum, dan 10 hukum yang dilanggar itu karena mereka tidak memelihara statutes dengan judgment, hukum yang Kristus berikan kepada Musa, yang bukan bayang-bayang, yang berlaku untuk selama-lamanya. Artinya untuk melanggar 10 hukum ialah untuk melanggar statutes. Untuk melanggar statutes ialah untuk melanggar 10 hukum. Jadi kita bisa lihat umat Tuhan akan dibinasakan karena nggak tahu cuma ada satu God, bukan 2, bukan 3, dan God itu Father. Dan juga mereka akan melanggar 10 hukum termasuk dia punya statutes. Artinya untuk tidak memelihara statutes, umat Tuhan akan dibinasakan. Di Ulangan 6 ayat 1 dikatakan, inilah semua perintah-perintahku, statutes dengan judgment, yang kamu perlu lakukan di tanah di mana kamu akan mendiaminya. Dan kalau bicara tentang tanah yang akan diduduki oleh semua orang yang selamat, 144.000. Dan statutes ini ditulis di buku Musa. Dan karena statutes ini ditulis di buku Musa, bukan berarti bahwa ini nggak ada hubungannya dengan 10 hukum. Ini ditulis Musa untuk menguraikan dan menjelaskan 10 hukum, sehingga umat Tuhan tidak perlu melanggar 10 hukum. Tadi kita harus tahu, orang yang tanyakan kepada Tuhan Yesus, yang dia tanyakan adalah, apa daripada 10 hukum yang the greatest? Tuh, kalau dibilang apa yang paling penting daripada 10 hukum, itu termasuk statutes. Artinya, kalau saya tidak memelihara 10 hukum dengan statutes, apa gunanya kalau saya tahu cuma ada satu God? Atau kalau saya nggak tahu ada satu God, cuma satu God yang adalah Father, udah pasti saya akan melanggar 10 hukum dan tolak dia punya statutes dengan judgment. Di Patriarchs and Prophets halaman 311 dikatakan, umat Tuhan diingatkan kembali akan pentingnya untuk memelihara kekudusan hari Sabat. Ini 10 hukum. Dan untuk umat Tuhan nggak lupa untuk memelihara kekudusan hari Sabat, Kristus melalui Musa memberikan feast tahunan. Feast tahunan ini untuk umat Tuhan enggak lupa kekudusan hari Sabat. Feast tahunan ini diberikan agar umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Jadi sekali lagi, yang the first atau the greatest dari semua commandment, dan commandment itu termasuk dia punya yearly feast, statutes, judgment, ialah untuk mengetahui cuma ada satu God. Jadi nggak cukup untuk tahu satu God, lalu saya menolak dia punya feast yang diberikan untuk saya tidak melanggar 10 hukum. Dan hukum-hukum ini, statutes dengan judgment ini, ditulis oleh Musa untuk mengilustrasikan 10 hukum, dan untuk memelihara statutes dengan 10 hukum inilah syaratnya untuk tinggal di tanah perjanjian. Di Ulangan 6 ayat 2 dikatakan, peliharalah semua statutes dan perintah-perintahnya agar harimu, hari kehidupanmu bisa diperpanjang selama-lamanya. Dan ayat 4, Ulangan 6 dikatakan, Jehovah God itu cuma satu Lord. Artinya untuk memelihara statutes harus tahu ada satu God, Father, atau untuk benar-benar tahu cuma ada satu God, yaitu Father, harus pelihara statutes. Dan ayat 6 dikatakan, ini perlu kamu simpan di dalam hati kamu, statutes. Kamu akan ajarkan ini kepada anak-anakmu, saking pentingnya. Waktu kamu bicarakan, waktu kamu duduk, waktu kamu berjalan, waktu kamu berbaring, waktu kamu bangkit dari tidurmu, kamu bicarakan ini. Artinya pentingnya bukan main.
Kenapa pentingnya bukan main? Ayat 8 dikatakan, dan waktu kamu simpan dalam hati kamu dan kamu bicarakan ini, setiap saat dalam kehidupan kamu bicarakan ini, itu akan menjadi tanda di tangan kamu dan akan menjadi tanda di dahi kamu. Atau begitulah kamu dimeteraikan. Kamu dimeteraikan dengan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan mengetahui bahwa God itu cuma satu, yaitu Bapa. Anak bukan God, kita sudah belajar itu. Anak God dalam nature-nya, tapi anak bukan God personality-nya. Nah, bicara tentang meterai ini diperoleh kalau kita memelihara statutes, hukum Tuhan, dan mengetahui bahwa ada satu God. Di Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, 144.000 yang berdiri di Bukit Sion memiliki nama Bapa di dahi mereka. Nama apa? Karakter. Karakter diungkapkan di dalam hukum Tuhan, termasuk statutes. Artinya saya nggak bisa dimeteraikan kalau saya tolak feast, karena feast itu adalah bagian daripada statutes. Walaupun saya tahu cuma ada satu God, tapi apa gunanya pengetahuan itu kalau setan pun tahu cuma satu God, tapi dia melanggar 10 hukum. Untuk mengetahui bahwa God itu cuma satu sangat penting untuk seseorang dimeterai. Saya membaca dari Letter 80 tahun 1898 dikatakan, orang itu tidak diselamatkan kecuali dia memiliki meterai di dahinya. Dan untuk memiliki meterai ialah untuk memelihara 10 hukum, termasuk prinsip-prinsip daripada statute and judgment, termasuk feast. Dan untuk dimeteraikan pun harus tahu ada satu God dan menurut hukumnya God itu. Nah, bicara tentang meterai, di Roma 4 ayat 11 dikatakan, tanda atau meterai itu orang yang menerima meterai adalah orang yang menerima righteousness melalui iman. Artinya nggak bisa saya terima righteousness atau karakter Tuhan. Righteousness adalah karakter Tuhan. Dan hanya orang yang memiliki karakter Tuhannya lah yang dimeteraikan. Artinya untuk saya dimeteraikan, saya harus memelihara hukum Tuhan dengan kuasa Tuhan tentu saja. Kuasa Tuhanlah yang hidup dalam saya. Dan saya terima itu melalui iman untuk dimeteraikan. Roma 14:23 dikatakan, apa saja yang saya lakukan bukan oleh iman, itu dosa. Pelanggaran hukum Tuhan adalah dosa. Artinya saya hanya bisa menurut hukum Tuhan kalau saya beriman. Dan hanya dengan imanlah saya bisa dimeteraikan. Kita tahu waktu Tuhan datang di awan-awan nanti, yang dia cari adalah orang yang beriman, orang yang tidak berdosa, orang yang memiliki righteousness yang dia terima melalui iman. Orang yang memelihara 10 hukum, memelihara feast sebagai prinsip daripada 10 hukum. Orang yang mengetahui cuma ada satu God, the Father, dan Tuhan Yesus adalah Son of God, bukan God in personality, walaupun God in nature-nya. Dan yang Tuhan Yesus cari ialah orang-orang beriman di bumi. Artinya orang yang beriman di bumi adalah orang yang memelihara 10 hukum dengan dia punya prinsip-prinsip statutes dengan judgment. Orang-orang yang memiliki righteousness, orang-orang yang tahu cuma satu God, bukan dua, bukan tiga. Artinya mereka tidak terima doktrin Trinitas dan mereka berada di bumi. Dari mana kita tahu di bumi? Karena mereka dirubahkannya masih di bumi, bukan diangkat tanpa iman, tiba-tiba dirubahkan di awan-awan. Christ Object Lesson 69 katakan, Kristus sedang menunggu untuk dirinya diungkapkan di dalam gerejanya. Di saat karakter Kristus yang ditulis di dahi mereka, karena mereka memiliki iman, menerima righteousness, dan tahu cuma satu God, karakter Kristus dengan sempurna direproduce dalam gerejanya, baru dia datang untuk cari orang yang memiliki karakternya. Cari orang yang memiliki meterai di dahinya. Cari orang-orang yang memiliki karakter righteousness-nya. Cari orang-orang di bumi yang gak percaya Trinitas. Dia akan datang itu di saat ada orang-orang yang melihara 10 hukum, prinsip-prinsip daripada hukum Musa, dan sembah one God, dan ajarkan cuma one God. Itulah yang dicari waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan nanti. Kalau saya tidak demikian, bukan saya yang dicari. Semoga kita mengerti bahwa kita harus tahu bahwa cuma satu God, the Father, dan anak God adalah Son of God. Dan kita tahu bahwa feast ini penting, karena itu adalah statutes yang menjelaskan 10 hukum agar tidak melanggar hari Sabat, dan hari Sabat itu tanda seal umat Tuhan. Semoga kita tidak kedapatan di dalam kelompok yang dibinasakan karena tidak memiliki pengetahuan ini.